Banyak sekali rokok-rokok ilegal yang ditangkap dengan berbagai versinya. Ada yang Arda, ada yang Maximus, ada yang sedang biru, ada selendang apa begitu. Banyak sekali. Cuman tidak pernah ketemu pabriknya, Pak. Artinya kenapa? Kalau ketemu pabriknya kan harusnya selesai. Kan tidak mungkin di setiap kota dia ada pabrik, kan tidak mungkin. Satu atau dua. Kalau ketemu pabriknya, maksud saya begini. Kenapa kemudian kita tidak membuat sikap yang adaptif atau bisa persuasif, Pak. Barangkali rokok ilegal yang ditemukan pabriknya sekalian, kita akomodir untuk sekalian dia menjadi rokok legal. Apa yang dibutuhkan kepala daerah, apa yang dibutuhkan oleh bea cukai untuk kemudian bersama-sama melegalkan rokok-rokok tersebut. Sehingga saya hormati semuanya, teman-teman DPR dan juga terutama di kantor bea cukai Surabaya. Saya satu poin begini, bahwa kami semua hadir di sini adalah untuk mencari satu adalah informasi berkenaan dengan pengembangan di BHJT untuk Kabupaten Pasuruan, karena mengingat informasi yang saya dapat tahun 2022, 2023, bahkan 2024 itu kita nyetor ke pusat sana 70 triliun sekian. Itu terbesar di Indonesia. Bahkan kalau mengingat pemasukan pendapatan negara itu paling besar nomor 2 setelah dari tambang. Berarti Pasuruan termasuk terbesar untuk pendapatan negara. Poin yang saya sampaikan adalah bahwa Pasuruan hari ini bisa saya kan kritis, Pak. Bagaimana kemudian guru-guru madib, lembaga swasta dan seterusnya itu adalah menjadi bagian tanggung jawab kami. Per hari ini yang bisa kita alokasikan adalah UHC. Jadi semua warga Pasuruan sudah selesai dengan kesehatan. Hari ini yang sedang kami perjuangkan adalah UTJ. Bagaimana kemudian pekerja rentan di seluruh Pasuruan itu bisa cover BPJS tenaga kerja. Yang ini kemudian dari DBHT. Ini sekedar pembukaan. Maksud saya adalah hari ini dan prospek untuk tahun ini kira-kira cukai Pasuruan itu berapa? Dan masuknya informasi yang saya dapat itu hari ini kita dipotong separuh. Dipotong separuh. Itu bisa disampaikan oleh saudara Bupati. Potensinya akan dipotong separuh. Mengingat hari ini APBD Pasuruan juga dipotong 25%. Sekitar 600 miliaran lah, dan juga ada alokasi hampir 1 triliun lah total kebutuhan sama yang meningkat. Poin yang saya sampaikan adalah bisa enggak kita mendapatkan hak-hak kita. Saya ingin masukan dari panjenengan apa yang bisa kita perbuat. Apakah boleh misalnya komisi atau DPR menyurati pada panjenengan untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan barangkali kalau memang kita tidak bisa mengakses ke sana, untuk kemudian permintaan kami agar pembagian hasil itu berbeda dengan daerah yang lain. Kalau hari ini 0,8% untuk provinsi, untuk daerah pendapat 1,2%, untuk daerah yang lainnya 1%. Artinya kalau saya akumulasi angkanya itu tidak sampai 5% total keseluruhan daripada sumbangsi Pasuruan kepada pusat. Nah ini bagi kami terutama di daerah Pasuruan cukup tidak fair, Pak. Itu yang pertama. Sehingga harapan kami butuh masukan dari panjenengan untuk bisa mengakses itu. Yang kedua, hari ini kita Pasuruan terutama, saya melihat dengan sampaikan tadi ada 100 sekian kasus Pasuruan. 7 disidangkan menghasilkan 1 sekian juta yang dimusnahkan. Pertanyaan saya menarik, bagi saya terutama, Pak. Banyak sekali rokok-rokok ilegal yang ditangkap dengan berbagai versinya. Ada yang Arda, ada yang Maximus, ada yang sedang biru, ada selendang apa begitu. Banyak sekali. Cuman tidak pernah ketemu pabriknya, Pak. Artinya kenapa? Kalau ketemu pabriknya kan harusnya selesai. Kan tidak mungkin di setiap kota dia ada pabrik, kan tidak mungkin. 1 atau 2. Kalau ketemu pabriknya, maksud saya begini. Kenapa kemudian kita tidak membuat sikap yang adaptif atau bisa persuasif, Pak. Barangkali rokok ilegal yang ditemukan pabriknya sekalian, kita akomodir untuk sekalian dia menjadi rokok legal. Apa yang dibutuhkan kepala daerah, apa yang dibutuhkan oleh bea cukai untuk kemudian bersama-sama melegalkan rokok-rokok tersebut. Sehingga seharusnya dia rokok 10.000 sudah matang dapat 16 batang, itu meres, Pak. Kalau 2 pak saja, Pak, itu gaji tukang 1 hari, Pak. Dewan rokokan sing mangi Pak lu nemen gak pantes ya, Pak, itu melanggar undang-undang sehingga sempurna belum akepek, Pak. Kira-kira gitu. Maksud saya adalah kalau semua misalnya dilegalisasi, dicarikan aturan delegalisasi,
itu pasti akan menambah pemasukan daerah, yang kemudian juga pasti akan menghidupkan ekonomi karena tidak punya mesin mereka serba buatan manusia. Kira-kira apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan Pak untuk mengakomodir itu? Karena sejauh ini kami juga disambati Pak. Kadang-kadang kan orang toko itu butuh laku Bu. Dikasihlah rokok murah, dia tidak tahu legal-ilegalnya mau kadang-kadang orang desa Bu. Dikasih rokok yang murah itu, pokok sampai kalau jual ini Bu jangan sembarangan. Karena ini rokok murah, ini tersembunyi Bu. Kadang-kadang gitu, kena tangkep razia. Nangis Bu, ini gimana Pak? Saya tidak tahu ini Pak. Tolong carikan pabriknya saja daripada saya Pak. Saya mau ditangkap begini gimana? Ini yang masukan-masukan kepada kami. Kami mau bersikap apa sebagai dewan? Satu, dia melanggar. Dua, kita tidak punya akses untuk bagaimana kemudian meluruskan ini. Sehingga harapan saya selaku dewan bisa konsultasi ke sini ingin mendapatkan solusi. Kira-kira bagaimana untuk mengakses HDP-HJT bisa sesuai dengan yang lebih banyak lah. Yang kedua adalah bagaimana kemudian upaya untuk melegalisasi rokok-rokok ilegal itu kemudian agar bisa masuk menjadi pendapatan daerah. Kira-kira itu dua poin yang ingin saya sampaikan Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.